Ya, kembali lagi teman-teman bersama saya Diki di channel Diki Cu. Nah, kali ini kita mau bahas helm yang lagi hits ya. Ini helm half face lagi hits 2024 ini teman-teman. Ini dia. Ini INK Terra 2. Jadi di dalam boxnya kita dapat pouchnya, terus helmnya sendiri, sama dapat users manual dari INK ya teman-teman. Oke, kita langsung buka aja helmnya. Nah ini teman-teman ya, ini dia INK Terra 2 terbaru ya, 2024. Nah ini saya pilih yang warna Gorilla Grey Solid Gloss ya teman-teman ya. Dan ini juga pakai visor yang warna clear. Oke, kita bahas eksterior dulu teman-teman ya. Nah yang pertama saya notice nih, helm ini siluetnya dari samping ini mirip banget sama KYT TTRZ ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, bagian ini nih, apa namanya, bagian samping bawah ini sama spoilernya itu kalau diperhatiin mirip-mirip KYT TTRZ ya, karena memang ya ini anak perusahaan dari KYT juga ya teman-teman. Terus di bagian atasnya ini ada vent ya, single vent gede, dan dia itu mekanismenya di slide teman-teman, kayak gitu, slide maju mundur. Terus di sini ada ring gitu ya. Ringnya ini warnanya hitam smoke ya. Jadi bukan solid. Ini sekelilingnya ada frame-nya gitu, warna hitam smoke. Terus di belakang ada spoiler juga yang extended ya teman-teman ya. Ini bisa dicopot jadi apa namanya, add-on, dan dia plug and play. Kalau kita pengen pendek, kita tinggal copot ini doang. Ini warnanya sama kayak yang di frame yang di bagian atas ini, bagian single vent-nya. Warnanya tuh smoke black ya tuh. Jadi kita kalau misalkan bosen sama penampilannya, kita bisa copot aja nih si bagian wingletnya atau spoiler belakangnya teman-teman. Oh ya, nggak afdol kalau kita belum copot juga ini ya teman-teman, apa namanya, si stiker pelindungnya. Oke, kita coba dulu teman-teman. Katanya satisfying seperti biasa. Oke, jadi kita bisa lihat sekarang ya, lebih lengkap, lebih jelasnya maksudnya. Nah ya, samping kanan, depan, samping kiri, dan ini bagian belakangnya teman-teman ya. Kalau secara detail diperhatiin ini jelas beda sama TTRZ teman. Kalau misalkan kita lihat dari jauh ya kayak mirip TTRZ ya gitu, cuma kalau diperhatiin beda ya. Ini bagian atasnya desainnya simple banget ya. Kalau TTRZ kan ada dua tuh, ada dua semacam aksen di sini kanan kiri. Kalau ini simple, cuma di tengah doang, ventilasi besar. Terus di bawahnya juga ini siluet-siluetnya lumayan mirip sama TTRZ, apalagi bagian ini nih ya, bagian ini agak mirip nih. Tuh. Bagus sih menurut saya, first impression tuh langsung wih bagus ya gitu, siluetnya keren gitu. Dan di visor sendiri bawaannya sudah pin lock ready teman-teman ya, bisa dilihat di sini sudah pin lock ready, sudah ada tempat buat naruh pin locknya. Untuk anti fog ya, untuk shellnya sendiri dia sudah pakai bahan termoplastik ya. Jadi helm-helm yang ratusan ribu memang kebanyakan bahannya resin termoplastik teman-teman ya. Dan ini sudah sertifikasinya SNI dan DOT. Ada di sini ya, ini DOT-nya, ini SNI-nya di sini. Sampai ada emboss. Terus bagian bawahnya ya, bagian bawahnya ini juga dia bentuknya tuh nggak oval gitu ya, tapi mirip TTRZ lagi, kembali lagi. Ini agak heksagon ya di sini ya, desainnya ya heksagonal, jadi dia nggak bulat gitu teman-teman, tapi ada semacam aksen heksagonal di sini. Nah punya saya ini sedikit kurang rapi ya finishingnya, kayak misalkan ini di sini belakang ini ada kelihatan ada seperti benang ya di bagian busanya, bagian belakang. Nah terus di sini di bagian belakang juga ini stiker size-nya saya pakai M. M-nya ini miring teman-teman ya. M for miring. By the way, ini tulisannya, stikernya nempelnya nggak lurus gitu. Jadi finishingnya yang punya saya ini kurang. Kayak nggak tahu dari tokonya atau dari pabriknya, tapi ini nempelnya juga menurut saya agak kurang rapih untuk stiker size-nya di belakang. Tapi overall semua desainnya terus finishingnya bagus sih, kecuali tadi ya kayak ini si benang-benang yang keluar-keluar ini dari busa inner paddingnya. Oke, untuk visornya sendiri ini
flat ya, mungkin cukup flat ya, cukup flat di sini. Jadi sepertinya untuk visualisasi atau visual kedepannya enak teman-teman ya. Untuk mekanisme racketnya, keras ya, cukup keras ya. Dia kalau udah ngelock ini, bukanya keras. Sebentar, pull to open, what the hell? Oke. Di sini keras karena ini ada pengunci teman-teman ya, di bagian sini. Dia ada penguncinya. Jadi yang di sini si visornya ngunci ke dalam knock-knockan yang ada di bagian racket visornya. Nah, di sini ada tulisan pull to open, jadi kita mesti agak bengkek dikit baru kita buka teman-teman. Nah, gampang. Nah, untuk mekanisme racketnya nih, kliknya ini enak ya, cukup clicky ya. Khas ink atau kayaknya juga sama sih, begini juga. Dan ini yang saya perhatikan untuk mekanisme racket visornya, ini dia mirip banget sama kayak TTR Jet. Cuman ini dia motifnya ada kayak semacam motif carbon twill gitu teman-teman. Bisa dilihat sini ya, kanan kiri sama. Jadi seperti bisa tukar-tukaran sama KYT TTR Jet atau KYT NFJ gitu. Ya benar-benar hampir banget mirip gitu. Nah, meskipun ini mekanisme racket visornya dia sama kayak KYT TTR Jet atau NFJ, tapi ini tidak bisa dipakein visornya KYT TTR Jet ya. Jadi misalnya kalau teman-teman mau pakai visor yang warna-warna iridium atau apapun, itu beda di sini teman-teman. Nih, kalau KYT di sininya di bagian ini nih, dia lurus ya. Ini ada cekungannya, jadi beda teman-teman. Jadi nggak bisa dipakein visor KYT ya, karena ada lekukannya teman-teman. Jadi ketemu di body dari helmnya si visor ini, tuh dia ada lekukannya. Nah, di sini nih kita nggak bisa ketemu nih, kita pakai visor KYT TTR Jet. Nah, ini di sini juga udah ada double visor ya. Jadi INK Terra 2 itu, Terra 2-nya itu maksudnya bukan Terra versi 2, tapi 2-nya itu artinya double visor atau dual visor ya. Jadi dia punya visor, sun visor warna smoke ya di sini. Nah, ini seperti ini. Di sini ada mekanisme locknya. Jadi kerasa kalau misalkan kita tutup dia, ngelock gitu teman-teman. Ada kliknya gitu. Jadi enak, nggak jatuh-jatuh ya. Dan ke bawah juga tutupnya dia ada locknya juga. Jadi tuh, jadi dia dipikir banget nih bikin ini enak nih. Atasnya ngunci, pas tutup juga ngunci teman-teman. Oke, jadi dari segi visual mungkin yang bisa saya share itu dulu. Sekarang kita lanjut ke bagian dalam ya teman-teman. Oke, di bagian dalam tadi seperti yang saya udah ngomong di awal ya, ini bentuknya hexagon ya, tidak oval atau tidak curvy gitu ya. Inner paddingnya itu dia warnanya biru dongker atau biru tua teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya. Jadi warnanya tuh interiornya nih atau bagian dalamnya itu warna biru dongker dan ada lining warna orange terang ya teman-teman ya. Dan di sini juga sudah bisa wearable glasses, jadi bisa pakai kacamata di sini karena udah ada ruangan yang cukup untuk bisa naruh gagang kacamata kita gitu. Untuk rasa saya sendiri, si inner paddingnya ini, inner liningnya ini halus banget ya, bener-bener lembut gitu ya, jadi enak gitu. Terus busanya bisa dibilang ini cukup firm ya, nggak empuk banget, karena gue pernah ngerasain yang lebih empuk lagi, tapi ini cukup firm bagian pipi ya terutama. Iya, cukup firm. Dan di sini sudah ada atau intercom ready ya, jadi buat slot untuk intercom teman-teman. Yang kita buka ini. Nah, ini teman-teman di bagian dalamnya sudah ada slot intercom seperti ini di bagian dalam sini ya. Sudah ada slot intercom seperti ini, bisa dibuka ya. Ini juga mirip kayak TTR Jet ya, bisa dibuka. Ini penguncinya. Dan ini bagian yang nutupin untuk slot intercom kalau nggak dipakai. Jadi dia seperti ini teman-teman. Ada bolong. Kelihatan nggak sih? Di sini. Di sini. Ya. Oke. Dan ini slot intercomnya ada dua teman-teman. Jadi kiri kanan bisa. Ya, di sebelah sini juga ada teman-teman, sebelah kiri kanan ya bisa. Jadi untuk intercom aman. Dan di bagian cheek pad itu ada pelindungnya gitu teman-teman. Jadi ada apa namanya? Ada plastiknya ya, dan dia dalamnya ada IPS-nya juga atau styrofoamnya. Jadi ini belum saya coba sih, tapi menurut yang sudah pada nyoba reviewer lain, mereka bilang kedap ya gitu.
Nah, untuk mekanisme pengunciannya ini menggunakan mikromatic ya, microlock seperti ini, gerigi biasa. Wih, ini bahannya solid ya, kerasa banget solid tuh, mantep gitu. Wih, dan dia tuh cukup apa ya, keket, kalau bahasa Jawa tuh keket, apa tuh namanya, snug gitu, dia nggak goyang-goyang teman-teman. Dan hebatnya di dalam ini juga sudah ada mekanisme EQRS ya, atau EQRS. Ini Emergency Quick Release System. Jadi kalau ditarik ketika ada kecelakaan atau crash segala macam, jadi kita nggak perlu buka paksa si helm ini dari kepala pemiliknya, tapi tinggal ditarik ini sehingga padding cheek padnya bisa kecabut, dan ini bisa dicopot dengan gampang gitu teman-teman ketika keadaan emergency. Nah, sekarang kita tes fitment teman-teman ya. Ini lingkar kepala saya 58 cm. Kalau di sini di INK itu 58 cm itu di M. Jadi 57 sampai 58 cm itu lingkar kepalanya itu pakai ukuran AM. Kita coba apakah M-nya enak. Oh ya. Ini M-nya itu cukup enak ya. Jadi di bagian crown paddingnya ini atas itu dia benar-benar meluk. Di bagian sininya, di bagian cheek padnya ini kerasa agak maju ya, dia kerasa lebih meluk juga gitu ya. Jadi meskipun lingkar kepala saya kecil, tapi pipi saya tembem, jadi kelihatannya kayak ketekan gitu, tapi sebenarnya nggak apa-apa gitu, kayak enak sih, berasa secure aja kepala kita gitu. Nah, cuma di sini gue ngerasa kalau kita goyang-goyang kepala gini, ada yang kerincing-kerincing di bagian sebelah kanan. Kiri juga ada, nggak tahu sini apa, ini mesti gue cek. Bisa jadi dari tempat speaker intercom ya, bisa jadi, tapi ntar kita cek lagi. Tapi ini kerincing-kerincing dan mengganggu banget ya kalau bisa kita goyang-goyang begini. Kayak kerincing-kerincing di sebelah kanan kiri kuping ini. Oke. Dan dia sudah wearable glasses, jadi mestinya ini gampang cepat pasangnya ya. Tempatnya gampang sih. Ini gagangnya cukup tebal, bukan yang doang gitu ya. Dan ini slidingnya enak banget masuk, fine. Kacamata no problem ya, kacamata enak, bisa geser-geser juga, jadi enak banget. Mungkin ini fitmentnya bisa gue bilang salah satu yang paling terasa safe gitu di kepala saya gitu, karena benar-benar meluk semua ya. Bagian crown padnya meluk, bagian cheek padnya juga meluk teman-teman. Dan ini di M itu dia nggak godek sama sekali ya, enak ya. Dan saya di sini sengaja tidak pakai balaklava, makanya supaya tahu ya apakah atau selembut apa material dari fabric inner lining ini ketika bersentuhan langsung dengan kulit pipi kita teman-teman. Jadi ini sih bisa saya bilang cukup lembut ya, jadi enak dipakainya, apalagi kalau kita pakai balaklava teman-teman. Sekarang kita coba si double visor atau sun visor ya. Ini dia terasa nggak gelap-gelap banget ya, jadi bisa dibilang agak light ya, smoke-nya tuh nggak gelap banget gitu, tapi cukup light lah. Tapi memang visor ini menurut saya, nah di sini agak ganggu sih. Nah ini bagian hidung ini agak kegedean ya, jadi agak kurang pendek gitu kalau ditutup. Nah ini ketika posisi kaca ditutup ya, ini terasa banget kedap ya. Jadi saya ngomong ini kerasa banget mantul di area kepala saya ya, suara saya ini mantul di area kepala saya. Dan ketika dipasang visornya juga ya enak sih, tidak mengganggu karena dia cukup flat ya bagian visornya ini, jadi tidak ada distorsi yang mengganggu di peripheral sighting saya. Kalau lurus sudah pada enak, kita ngelirik juga ke samping juga enak ya, nggak distorsi gitu. Tapi memang tadi yang mengganggu ini sih sebagian dari ini teman-teman, bagian dari hidung ini, cerukan hidung dari sun visor ini agak ketinggian ya, jadi terasa ada kayak yang ganggu di tengah-tengah gitu. Meskipun kalau kita nyetir pasti ini nggak ngaruh ya, karena ini di bagian bawah terasanya gitu. Tapi kalau lihat ke depan aman sih gitu, cuman ya sedikit agak ketinggian aja sih bagian ini. Oke, jadi itu ya kurang lebih yang bisa saya share. Overall helm ini menurut saya oke ya,
Jadi untuk harganya yang sekitaran 500 ribuan ya. Jadi ini price range-nya ada di harga 490-an sampai 530 tergantung toko dan daerahnya. Ini saya dapat di harga sekitar segitu ya, di daerah Jakarta. Untuk helm yang harganya sekitar 500 ribuan itu udah ada quick release ya. Terus ada double visor dan dengan desain yang kekinian ya. Sporty dan racy gitu modelnya. Ini menurut saya cukup bargain. Dan dengan fitting atau fitment yang dalamnya itu terasa cukup ngunci dan nyaman. Ini bener-bener value for money sih menurut saya. Jadi ya kesimpulannya, di harganya atau di range harga segitu 500 ribuan ini bisa jadi top 2 atau top 3 mungkin di list helm pilihan saya ya. Buat daily enak banget sepertinya ini kita belum coba, tapi sepertinya ini cukup nyaman tadi karena saya tadi udah nyoba di dalam itu cukup snug, cukup meluk, dan ininya halus, apa namanya ini bagian cheek padnya dan crown padnya juga ngunci. Cuma kalau jalan itu kan beda lagi ya, kalau kita jalan naik motor biasanya masalah noise ya, apakah kencang banget di bagian kuping atau enggak ya belum nyoba, dan juga apakah ventilasinya berfungsi dengan baik atau tidak kita juga belum tahu ya. Dan mungkin itu yang bisa saya share untuk unboxing helm ini. Jadi ya kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya share tentang INK Terra 2 ini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share video teman-teman ya. Kalau gitu cabut dulu, ciao.